Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zaf TV, yang kali ini akan membahas tentang Perang Badar, perang besar pertama dalam sejarah Islam. Perang Badar adalah perang yang melibatkan 313 orang kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, menghadapi 1.000 orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Perang ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah atau 623 Masehi, dan berakhir dengan kemenangan kaum muslimin yang luar biasa. Bagaimana kisah Perang Badar ini? Mari kita simak bersama-sama. Perang Badar bermula dari rencana kaum muslimin untuk merampas kafilah dagang Quraisy yang kembali dari Syam ke Mekah. Kafilah ini dipimpin oleh Abu Sufyan, salah satu pemimpin Quraisy yang kaya dan berpengaruh. Kafilah ini membawa harta benda yang sangat banyak, yang sebagian besar adalah hasil rampasan dari kaum muslimin yang terpaksa hijrah ke Madinah. Kaum muslimin merasa berhak untuk merebut kembali harta mereka yang dirampas oleh Quraisy, dan juga untuk memperkuat posisi mereka di Madinah. Nabi Muhammad SAW mendapat kabar bahwa kafilah Quraisy akan melewati daerah Badar, sebuah tempat yang terletak sekitar 150 km dari Madinah. Beliau segera memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap-siap untuk menyerang kafilah tersebut. Beliau juga mengirim 2 orang pengintai, yaitu Basbas bin Amr dan Adi bin Abi Zaghbah, untuk mengawasi gerak-gerik kafilah Quraisy. Namun, ternyata Abu Sufyan juga mendapat kabar bahwa kaum muslimin berencana untuk merampas kafilahnya. Ia segera mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan. Utusan ini membawa bulu unta yang terbakar, sebagai tanda bahaya. Quraisy yang mendapat kabar ini langsung bergerak untuk membela kafilah mereka. Mereka mengumpulkan pasukan sebanyak 1.000 orang, yang terdiri dari 700 orang berkendaraan unta dan 300 orang berkuda. Mereka juga membawa 1.000 pedang, 700 baju besi, dan 200 tombak. Mereka dipimpin oleh Abu Jahal, yang dikenal sebagai musuh besar Islam. Mereka berangkat dari Mekah dengan penuh semangat dan sombong, yakin bahwa mereka akan menghancurkan kaum muslimin. Sementara itu, kaum muslimin yang berjumlah 313 orang, hanya memiliki 70 unta, 2 kuda, 8 pedang, 6 baju besi, dan 70 tombak. Mereka juga tidak memiliki persediaan makanan dan air yang cukup. Mereka berangkat dari Madinah dengan penuh keikhlasan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan menghadapi pasukan Quraisy yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari mereka. Kaum muslimin tiba di daerah Badar pada tanggal 17 Ramadan. Mereka mendirikan kemah di dekat sebuah sumur yang bernama Bir Al-Uda. Mereka juga menggali beberapa parit untuk menghalangi pasukan musuh. Nabi Muhammad SAW memilih tempat ini berdasarkan saran dari seorang sahabat bernama Hubab bin Al-Munzir. Beliau juga memerintahkan kaum muslimin untuk tidak minum air dari sumur-sumur lain yang ada di sekitar Badar, kecuali dari sumur Bir Al-Uda. Pada malam sebelum perang, Nabi Muhammad SAW berdoa dengan sangat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, dan menjaga agama Islam dari kehancuran. Beliau berkata, "Ya Allah, jika kaum ini binasa, maka tidak ada yang akan menyembah Emu lagi di muka bumi." Beliau mengulangi doa ini sebanyak 3 kali, hingga beliau tertidur. Ketika beliau tertidur, beliau bermimpi melihat pasukan Quraisy yang sedikit, dan pasukan muslimin yang banyak. Beliau juga mendengar suara yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dengan 1.000 malaikat yang bersusun rapi." Quran Surat Al-Anfal 9. Mimpi ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjanjikan kemenangan kepada kaum muslimin. Pada pagi harinya, Nabi Muhammad SAW menceritakan mimpinya kepada para sahabat. Beliau juga memberikan semangat kepada mereka dengan mengatakan, "Bersiaplah, wahai orang-orang yang beriman, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada salah seorang dari 2 kelompok, yaitu kelompok yang banyak atau kelompok yang sedikit, bahwa ia akan menjadi miliknya. Dan demi Allah, kelompok yang sedikit itu adalah kita." HR Bukhari. Kaum muslimin pun bersiap-siap untuk menghadapi perang. Mereka berbaris rapi di belakang Nabi Muhammad SAW, yang berdiri di tengah-tengah mereka. Mereka memegang senjata mereka dengan teguh, dan mengucapkan takbir dan talbiyah dengan lantang. Mereka menunggu kedatangan pasukan Quraisy, yang sudah terlihat di kejauhan. Pasukan Quraisy tiba di daerah Badar pada tanggal 18 Ramadan.
Mereka mendirikan kemah di dekat sebuah sumur yang bernama Bir al-Ashal. Mereka juga mengambil air dari sumur-sumur lain yang ada di sekitar Badar, sehingga mereka memiliki persediaan air yang lebih banyak dari kaum muslimin. Mereka merasa yakin bahwa mereka akan menang dengan mudah, karena mereka memiliki keunggulan jumlah dan perlengkapan. Abu Jahal, pemimpin pasukan Quraisy, memerintahkan pasukannya untuk berbaris di depan kemahnya. Ia juga memerintahkan para penyair untuk menghasut dan membanggakan pasukannya dengan syair-syair yang penuh dengan kebencian dan keangkuhan. Ia juga memerintahkan para wanita untuk menari dan bernyanyi untuk menghibur pasukannya. Ia berharap dengan cara ini, pasukannya akan menjadi lebih bersemangat dan lebih berani untuk bertempur. Namun, ternyata tidak semua orang Quraisy setuju dengan rencana Abu Jahal. Beberapa orang dari kalangan Bani Hashim, Bani Zuhrah, dan Bani Makhzum, yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW, merasa tidak rela untuk bertempur melawan kaum muslimin. Mereka berusaha untuk menghindari perang, atau setidaknya mengurangi korban jiwa. Mereka adalah Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, yang masih belum masuk Islam saat itu. Ia ikut bersama pasukan Quraisy karena dipaksa oleh Abu Jahal. Ia sebenarnya tidak ingin bertempur melawan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Ia juga mengirimkan kabar kepada Nabi Muhammad SAW tentang jumlah dan keadaan pasukan Quraisy, agar beliau bisa bersiap-siap. Utbah bin Rabi'ah, ayah dari Hindun, istri Abu Sufyan. Ia adalah seorang yang bijaksana dan berpengaruh di kalangan Quraisy. Ia menyarankan Abu Jahal untuk tidak melanjutkan perang, karena ia khawatir akan terjadi pertumpahan darah di antara kaum Quraisy. Ia juga menawarkan untuk membayar ganti rugi atas harta benda yang dirampas oleh kaum muslimin, agar perang bisa dihindari. Umayyah bin Khalaf, seorang sahabat lama dari Abu Bakar. Ia adalah seorang yang kaya dan dermawan, tetapi juga seorang yang sombong dan angkuh. Ia ikut bersama pasukan Quraisy karena ingin membalas dendam kepada Bilal, seorang budak yang dulu ia siksa karena masuk Islam. Ia juga ingin menunjukkan kekuatannya kepada kaum muslimin, yang ia anggap sebagai orang-orang lemah dan hina. Abu al-Bukhtari, seorang sahabat dekat dari Umar bin Khattab. Ia adalah seorang yang adil dan berani, tetapi juga seorang yang ragu-ragu untuk masuk Islam. Ia ikut bersama pasukan Quraisy karena ingin melindungi Umar, yang saat itu masih belum masuk Islam. Ia juga ingin menyelesaikan perselisihan antara kaum Quraisy dan kaum muslimin dengan damai. Namun, upaya-upaya mereka untuk menghindari atau mengurangi perang tidak berhasil. Abu Jahal tetap bersikeras untuk melanjutkan perang, karena ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk memusnahkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Ia juga meremehkan kekuatan dan keimanan kaum muslimin, yang ia anggap sebagai orang-orang yang sesat dan bodoh. Perang pun dimulai dengan adu tantang antara kedua belah pihak. Abu Jahal memerintahkan 3 orang pejuang Quraisy, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah, untuk maju ke depan dan menantang kaum muslimin untuk bertarung satu lawan satu. Nabi Muhammad SAW memerintahkan 3 orang pejuang muslimin, yaitu Ubaidah bin Al-Harits, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib, untuk menjawab tantangan tersebut. Pertarungan pun berlangsung dengan sengit. Hamzah berhasil membunuh Walid bin Utbah dengan sekali sabetan pedang. Ali berhasil membunuh Syaibah bin Rabi'ah dengan sekali tusukan tombak. Ubaidah dan Utbah bin Rabi'ah saling melukai satu sama lain, hingga akhirnya Ubaidah dibantu oleh Hamzah dan Ali untuk membunuh Utbah bin Rabi'ah. Ubaidah sendiri kemudian meninggal karena luka-lukanya. Kematian 3 orang pejuang Quraisy ini membuat pasukan Quraisy menjadi marah dan bergegas untuk menyerang pasukan muslimin. Pasukan muslimin pun bersiap-siap untuk menerima serangan tersebut. Nabi Muhammad SAW memerintahkan pasukan muslimin untuk tidak bergerak dari tempatnya, dan tidak melepaskan panahnya, hingga beliau memberikan isyarat. Beliau juga memerintahkan pasukan muslimin untuk bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengingatkan mereka tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong mereka dengan 1000 malaikat. Serangan pasukan Quraisy pun datang dengan ganas. Mereka berteriak-teriak dan menghujani pasukan muslimin dengan panah dan lemparan batu. Pasukan muslimin tetap tenang dan sabar, hingga Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat untuk melepaskan panahnya. Pasukan muslimin pun melepaskan panahnya dengan tepat dan akurat, sehingga banyak pasukan Quraisy yang terluka dan jatuh.
Pasukan Quraisy pun menjadi bingung dan gentar. Mereka melihat pasukan muslimin yang sedikit itu berani dan tangguh, dan tidak gentar menghadapi mereka. Mereka juga melihat sesuatu yang tidak mereka lihat, yaitu 1000 malaikat yang turun dari langit untuk membantu pasukan muslimin. Malaikat-malaikat ini mengenakan baju besi putih, dan membawa pedang dan tombak yang berkilau. Malaikat-malaikat ini menyerang pasukan Quraisy dari belakang, dan membunuh banyak orang di antara mereka. Pasukan Quraisy pun menjadi panik dan kocar-kacir. Mereka berusaha untuk melarikan diri dari medan perang, tetapi banyak di antara mereka yang tertangkap atau terbunuh oleh pasukan muslimin. Beberapa pemimpin Quraisy yang terbunuh dalam perang ini adalah Abu Jahal, musuh besar Islam, yang terbunuh oleh 2 orang pemuda muslimin, yaitu Muadz bin Amr dan Muawidz bin Afra. Umayyah bin Khalaf, yang terbunuh oleh Bilal, yang dulu ia siksa karena masuk Islam. Nar bin Al-Harits, yang terbunuh oleh Ali, setelah ia mencoba untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Uqbah bin Abi Mu'aid, yang terbunuh oleh Abdullah bin Mas'ud, setelah ia mencoba untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Perang Badar pun berakhir dengan kemenangan besar bagi kaum muslimin. Kaum muslimin berhasil membunuh 70 orang musuh dan menawan 70 orang lainnya. Sedangkan kaum muslimin hanya kehilangan 14 orang syuhada. Kemenangan ini adalah bukti akan kekuatan dan keberkahan kaum muslimin, yang didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Kemenangan ini juga adalah bukti akan kelemahan dan kehinaan kaum kafir, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Perang Badar adalah perang yang sangat penting dalam sejarah Islam, karena perang ini menentukan nasib dan arah perjuangan kaum muslimin. Perang ini juga menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kaum muslimin di masa-masa selanjutnya, untuk selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keimanan dan kepercayaan. Perang ini juga menjadi peringatan dan ancaman bagi kaum kafir, untuk tidak mengganggu atau memusuhi kaum muslimin, karena mereka akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Perang Badar, perang besar pertama dalam sejarah Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini, dan semoga kita bisa mengikuti jejak dan teladan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Amin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Zaf TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.